Kenapa Anda sibuk menuntut prestasi Prabowo? Apa prestasi Prabowo? Apa prestasi Prabowo? Apa prestasi Prabowo? Kenapa Anda sibuk? Pikiranmu, matamu, kenapa Anda sibukkan ke sana, sementara Anda belum pernah memberikan amanah kepada Pak Prabowo? Sementara Pak Prabowo belum pernah jadi presiden. Kenapa pikiranmu, alam bawah sadarmu, hatimu menuntut apa prestasi Prabowo? Sementara Jokowi, rezim ini yang sudah Anda pilih, sudah nyata bohongnya, sudah nyata dustanya, sudah nyata munafiknya, itu Anda abaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nasi sanawatu khadda'atu yusaddaqu fihal kadhibu wa yukazzabu fihas sadiqu wa yu'tamanu fihal kha'in wa yukhawwan fihal aminu wa antiqu fihar rawaibidah ilal akhirah. Saudaraku, ada satu pertanyaan sederhana, 3 poin yang hari ini akan saya sampaikan kepada Anda. Mudah-mudahan memberikan wacana tersendiri, memberikan pencerahan tersendiri bagi Anda yang mau menyadap gelombang ini sebagai wacana yang positif. Ada beberapa pertanyaan sederhana yang sering ditujukan ke saya. Cak Nur, apa sudah ada jaminan kalau Prabowo yang jadi presiden Indonesia jauh lebih baik? Apa sudah ada jaminan? Maka jawabannya belum ada jaminan, ya, belum ada jaminan. Tetapi yang sudah terbukti, ya, bahwa rezim ini betul-betul menghancurkan negeri ini, menghancurkan isi negeri ini, memporak-porandakan seluruh segmen negeri ini, elemen negeri ini, ya, budayanya, ekonominya, hukumnya. Itu kenapa Anda tidak fokus bertanya ke sana? Kenapa Anda tidak fokus ke sana? Apa ada jaminan kalau Prabowo jadi presiden Indonesia jauh lebih baik? Jawabannya wallahu a'lam bishawab, tapi minimal di situ ada harapan. Apa sudah ada jaminan kalau Prabowo jadi presiden Indonesia jauh lebih baik? Belum ada jaminan, tapi setidak-tidaknya di situ ada harapan. Di situ ada harapan. Karena masalah jaminan, masalah positif, itu semua datang dari Allah. Nah, pertanyaan kedua, Gus Nur, apa prestasi apa prestasi Prabowo? Ante asing lah, begitu-begitu. Saudaraku, sebenarnya ini persoalan sederhana, tidak perlu S3, tidak perlu profesor. Kenapa Anda sibuk menuntut prestasi Prabowo? Apa prestasi Prabowo? Apa prestasi Prabowo? Apa prestasi Prabowo? Kenapa Anda sibuk? Pikiranmu, matamu, kenapa Anda sibukkan ke sana, sementara Anda belum pernah memberikan amanah kepada Pak Prabowo? Sementara Pak Prabowo belum pernah jadi presiden. Kenapa pikiranmu, alam bawah sadarmu, hatimu menuntut apa prestasi Prabowo? Sementara Jokowi, rezim ini yang sudah Anda pilih, sudah nyata bohongnya, sudah nyata dustanya, sudah nyata munafiknya, itu Anda abaikan. Kenapa sibuk bertanya apa prestasi Prabowo? Sampai Anda menghilangkan kebobrokan rezim ini yang teramat sangat bobrok. Kalau aku mendukung Prabowo, milih Prabowo, bukan berarti aku, apa istilahnya, bukan aku penjilatnya Pak Prabowo.
Aku rakyat yang punya kedaulatan. Pilihannya hanya dua. Pilih mudorot yang terkecil, yang di situ ada harapan. Saudaraku, kebohongannya siang dan malam, pencitraannya siang dan malam. Daripada Anda sibuk menuntut prestasi Prabowo, habiskan waktumu 24 jam, 1 hari, 1 bulan. Habiskan waktumu untuk membuka kebohongan rezim ini, kelicikan rezim ini, kemunafikan rezim ini. Saya jamin waktumu nggak akan cukup. Begitu. Astagfirullahaladzim. Saya punya harddisk. Berapa kita punya harddisk deh? Bisa ngitung? Sebutkan aja, minimal angka kasar. 5 atau 6. 5 atau 6. Aku punya harddisk itu lebih kayaknya ya, tapi Munjiat bilang 5 atau 6 ya. Ini satu harddisk 1 tera. Isinya kebobrokan rezim ini. Saya punya datanya kebobrokan rezim ini 6 tera. Kok nggak cari bobroknya Prabowo? Untuk apa cari bobroknya Prabowo? Beliau belum presiden, ya, beliau belum kita berikan amanah. Beliau belum memimpin negeri ini. Yang bikin ekonomi anjlok, yang bikin lapangan pekerjaan susah, yang bikin agama Islam dibentur-benturkan, yang bikin budaya carut marut, yang bikin kemaksiatan merajalela. Itu bukan Prabowo, tapi rezim Jokowi. Kebohongan terbaru, aku tidak punya masa lalu. Kebohongan terbaru, saya tidak punya masa lalu. Astagfirullahaladzim. Saya tidak punya beban masa lalu. Kasih waktu 1 jam, tak beberkan beban masa lalunya. Astagfirullahaladzim. Ribuan guru honorer, ya, demo di depan istana sampai nginap-nginap ditinggal, ya. Konon kabarnya sampai ada yang mati, wallahu a'lam bishawab, ya, di saat petani panen raya. Jadi belusukannya ke sawah-sawah Indonesia, nanemnya di sawah-sawah Indonesia, begitu panennya di Vietnam, panennya di Tiongkok, panennya di luar negeri, impor. Sampai ada seorang petani ngomong, kalau mau bunuh petani tidak usah besok, sekarang aja. Nanti tak putarkan videonya. Oke, saya percepat ini saudaraku ya. Bab pertama, apa sudah ada jaminan kalau Prabowo jadi presiden semuanya bisa lebih baik? Jaminannya belum ada, tapi harapannya sudah tampak terpampang di depan mata. Apa prestasi Prabowo? Berhenti bertanya apa prestasi Prabowo, ya. Lebih baik sibukkan dirimu menghitung kemunafikan rezim ini, carut marutnya negeri ini. Itu kamu hitung. Masya Allah. Bab kedua, saya dikirim video Tuan Guru Bajang, ya. Saya nggak usah inisial, saya nggak usah tedeng aling-aling, tak sebut namanya. Saya sering dikirim video Guru Bajang, dikirim video-video cebong, ya, ditelepon di WA. Kamu itu ulama abal-abal, ustadz abal-abal, bilang dikriminalisasi, selalu ngomong dikriminalisasi, sementara kamu tabligh di mana-mana bebas. Masalah tabligh bebas, itulah indahnya Indonesia. Dari dulu Indonesia itu memang seperti itu. Tidak ada negara seperti Indonesia yang bisa pengajian di jalan raya, bisa pengajian sampai jam 3 subuh. Tidak ada di negara-negara lain kecuali di Indonesia. Itu bukan karena rezim ini dari dulu memang sudah begitu. Ikuti maiyahannya Cak Nun, ya, dari jam 9 sampai subuh tiap malam, ya. Apalagi dulu zaman-zaman saya masih preman dulu, saya sering kalau di Probolinggo itu ada pengajiannya Kiai Muzaki dari Jember, itu sampai nutup jalan. Tidak ada negara seperti Indonesia itu. Permasalahannya bukan itu. Kalau Anda bilang, Cak Nur, Gus Nur,
Wedus Nur, kamu itu selalu memfitnah pemerintah. Kamu bilang kamu selalu dikriminalisasi, ulama dikriminalisasi, tapi sementara di sisi lain tabligh bebas di mana-mana. Buka matamu. Kalau Tuan Guru Bajang yang ngomong seperti itu wajar, karena Tuan Guru Bajang adalah ulama rezim, ya, ulama yang dekat sama rezim. Bahkan mohon maaf kalau saya salah, kalau kata-kata agak kasar, Tuan Guru Bajang adalah ulama penjilatnya rezim. Wajar kalau dia bebas dan wajar kalau dia ngomong seperti itu. Dia belum pernah bagaimana rasanya begitu nyampe di Hong Kong ditolak langsung dipulangkan paksa. Bagaimana rasanya ditahan di imigrasi selama 5 jam. Dia belum pernah merasakan. Ini sudah tak bahas di YouTube yang lain. Dari tahun 2005 saya sudah ceramah di Hong Kong. Dari tahun 2005. Bayangkan, sekarang tahun berapa? 2018, berapa tahun? Keluar masuk Hong Kong tidak pernah ada masalah. Baru di rezim ini, begitu nyampe di imigrasi, setor paspor, tiba-tiba saya ditolak. Anak yang masuk, aku ditolak. Diintegrasi 5 jam, dipulangkan paksa. Jam 10 nyampe Hong Kong, jam 4 sore dipulangkan. Macam-macam, betapa lelahnya, betapa letihnya. Saya tanya apa salahku. Saya waktu di kantor nggak ngomong salahnya apa. Sibuk dengan pertanyaan-pertanyaan. Nah begitu mau pulang baru dia tunjukkan satu transit handphone, bahasa transit. Saya nggak tahu siapa kamu, saya nggak kenal siapa kamu. Ada orang di atas saya yang tidak mau kamu masuk ke Hong Kong. Wallah, apa itu kalau bukan kriminalisasi namanya? Saya waktu itu belum tersangka. Oke, tidak usah ngomong saya, Ustadz Abdul Somad. Kenapa beliau tidak boleh masuk ke Hong Kong, mengalami nasib yang sama dengan saya? Kenapa? Turun dari pesawat kita langsung belum sempat ke imigrasi. Turun dari pesawat ada sekitar 5 atau 6 orang memisahkan saya dari rombongan, dari Akhi Nawir dan Dayat. Langsung disuruh buka dompet, buka bisa dia periksa semua, kemudian bawa uang berapa gitu. Itu namanya kriminalisasi. Kenapa? Karena Ustadz Abdul Somad, Cak Nur, jangan sampai masuk Hong Kong. Kenapa? 80% rata-rata pendukung Projo, rata-rata LGBT, rata-rata sekuler. Tuan Kiai Tuan Zulkarnain, Kiai Haji Zulkarnain, nggak bisa turun dari pesawat dibawa parang. Apa itu kalau bukan kriminalisasi? Ini kami kafir. Ini tanah kafir, jangan injak. Astagfirullah, teramat banyak. وخرب قوتهم وزلزل أكبادهم فدمرهم تدميرا يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب اللهم أرنا عجائب قدرتك يا رب. Anda akan bilang, iya kan ceramahnya kasar. Anda akan bilang begitu. Ya begitulah, karena perutmu, mulutmu sudah terkenyang-kenyang dengan sumpalan uang-uang subhat di rezim ini, bahkan uang haram di rezim ini. Kenapa kamu ngomong seperti itu? Ya, kenapa? Karena akidahmu, agamamu, ilmumu sudah tersandra dengan kasus-kasusmu, tersandra dengan rezim ini. Wajar. Barakallah, barakallah, barakallah. Apalagi tidak ada kriminalisasi. Buktinya kamu bisa bebas ceramah kemana-mana. Yang terakhir ya, saya nggak usah cerita terlalu panjang. Saya cerita yang terakhir saja. Tak cerita yang terakhir saja. Kemarin safari dakwah di Manis Mata. Mana tuh Manis Mata atau mana? Kalteng. Manis Mata itu. Di Manis Mata, kasihan. Panitianya hanya pemberitahuan, bikin pengajian, penceramahnya Gus Nur.
ditolak, pemberitahuan lokal ditolak, harus ke Polres. Itu ditempuh dengan perjalanan 14 jam pulang pergi, hanya untuk mendapatkan surat izin. Kan baru di era ini juga pengajian pakai izin. Di mana-mana pengajian itu cukup pemberitahuan. Hanya untuk izin pengajian menempuh perjalanan 14 jam. 7 jam pulang, 7 jam berangkat, 7 jam pulang. Medannya Anda kalau tahu itu tidak ada jalan aspal, ya, lumpur, banjir, menembus kelapa sawit, berliku, berkelok, hanya untuk mendapatkan selembar kertas. Dan akhirnya dapat keluar izin. Ada beberapa item, beberapa opsi. Yang pertama, dilarang menebarkan hoax, dilarang menebarkan kebencian dan ceramah yang menyejukkan. Inilah bahasa-bahasa rezim. Apa kalau bukan kriminalisasi namanya? Saya nggak terlalu semua saya upload. Anda bilang tidak ada kriminalisasi. Ada puluhan masjid yang menggagalkan sepihak safari dakwah saya karena diintimidasi oleh oknum. Apa kalau bukan kriminalisasi namanya? Pengajian dibubarkan. Apa kalau bukan kriminalisasi? Dan itu baru terjadi di rezim ini. Saya wajar kalau Anda cebong, kalau Anda ulamanya rezim ini, Anda bilang kok masih bebas ceramah di mana-mana. Bukan bebas, ya. Kami diintimidasi, kami dikawal, kami diintai, kami difoto, kami direkam. Mobil kami difoto, ceramahku direkam, difoto sembunyi-sembunyi. Takmir-takmir masjid diintimidasi. Subhanallah. Oke. Saya closing ya. Di rezim ini sebelum-sebelumnya tidak ada. Sebelum-sebelumnya tidak ada. Coba ingat-ingat berapa kali ganti presiden. Ya tidak ada istilah penebar hoax. Kan nggak ada itu. Baru di rezim ini ada istilah penebar hoax. Dikit-dikit penebar hoax, dikit-dikit penebar hoax, dikit-dikit penebar hoax. Sebelumnya tidak ada, baru di rezim ini ada. Kedua, memecah belah bangsa. Di rezim ini muncul. Sebelum-sebelumnya hampir nggak ada itu. Orang nuduh memecah belah bangsa. Ketiga, anti NKRI. Aku NKRI, aku Pancasila, aku Bhinneka Tunggal Ika, kerja, kerja, kerja. Sebelum rezim ini nggak ada. Baru di rezim ini ada istilah anti NKRI, anti Pancasila, dan mengaku paling NKRI, mengaku paling Pancasila. Baru ada di rezim ini. Apalagi? Coba ingatkan saya, apalagi? Apalagi? Mengadu domba, ya, memfitnah, mencaci, selalu itu diutarakan. Padahal wallah demi Allah yang nyawa saya ada dalam genggamannya, ya, rezim inilah yang menebarkan hoax, rezim inilah yang mencurangi, rezim inilah yang bohong setiap hari. Jadi ya, siapapun Anda, Tuan Guru Bajang atau siapapun Anda, ini loh, kan ada analogi yang paling sederhana. Ibarat ada orang melempar bangkai di depan hidungmu, set, bluk. Ada orang melempar bangkai di depan hidungmu, maka tiba-tiba bau bangkainya itu menusuk hidungmu. Apa yang terjadi? Hidupmu terganggu, ketenanganmu terganggu, kebahagiaanmu terganggu, kedamaianmu terganggu, sarafmu terganggu, pencernaanmu terganggu, alam bawah sadarmu terganggu. Bahkan Anda muntah, bahkan Anda error hidupmu karena baunya bangkai yang menyengat itu. Pertanyaannya, ini salah bangkainya atau salah hidungmu? Ada orang melempar bangkai, blek, baunya menyengat hidungku. Terus aku marah-marah, aku protes. Ini yang salah bangkainya apa hidungku? Kalau kamu cebong, kalau kamu ulama rezim, kamu akan menuduh hidungku yang salah. Dasar hidungmu yang salah, dasar matamu yang salah, dasar mulutmu yang salah. Pasti begitu.
Kamu tidak akan berani nyalahkan bangkainya. Kenapa? Karena dirimu sudah kenyang makan bangkai itu sendiri. Dirimu bagian dari bangkai itu sendiri. Siapa yang salah? Yang salah adalah bangkainya, bukan hidungnya. Dan lebih hakikat lagi, yang pantas untuk disalahkan, bahkan pantas dimintai pertanggungjawaban adalah yang melempar bangkainya. Yang melemparkan bangkainya, itu yang pantas dimintai pertanggungjawabannya. Nah, rezim ini pagi, siang, sore, malam selalu melempar bangkai. Apa bangkainya? Dusta, curang, munafik, hoax. Ada 5 tera, sebagian sudah saya keluarkan. Kalau kurang tak keluarkan semua nanti. Salahkan rezimnya yang setiap hari menebar hoax. Petani dibohongi, pengusaha dibohongi, dokter dibohongi, rakyat dibohongi. Di mana otakmu, Bong Cebong? Pertimbangan lama, Kapolri, kita, Menko Polhukam, dan dengan pakar-pakar, terakhir dengan Pak Prof. Isa Mahendra. Ya tadi saya sampaikan pertimbangan kemanusiaan dan juga karena yang berkaitan dengan perawatan kesehatan. Sangat memahami permintaan keluarga tersebut. Namun tentunya masih perlu dipertimbangkan dari aspek-aspek lainnya, seperti aspek ideologi Pancasila, NKRI, hukum, dan lain sebagainya. Ya, jadi sini Presiden kan tidak boleh gerusa-gerusu, tidak serta merta ya membuat keputusan, tapi perlu mempertimbangkan dari aspek-aspek lain. Kita ini juga ada sistem hukum, ada mekanisme hukum yang harus kita lalui. Ini namanya pembebasan bersyarat, bukan pembebasan murni ya, pembebasan bersyarat. Nah, syaratnya itu harus dipenuhi. Kalau enggak kan saya nggak mungkin nabrak. Contoh, setia pada NKRI, setia pada Pancasila, itu basic sekali itu. Kriminalisasi ulama tidak ada. Itu karena matamu sudah kekenyangan uang haram. Tidak ada kriminalisasi ulama, itu karena perutmu sudah kenyang bangkai-bangkai haram. Ya, gak ada kriminalisasi ulama, itu karena ilmumu sudah tergadai. Saya merasakan setiap hari yang namanya kriminalisasi itu. Rezim ini tukang fitnah, tukang adu domba, tapi selalu sibuk menuduh orang yang adu domba, menuduh orang yang fitnah. Oke, saudaraku, yang terakhir, dua poin terakhir. Jadi sebentar lagi akan ada debat Pak Prabowo, Mas Sandiaga Uno. Mas Sandiaga Uno sebelum terjun ke politik, beliau sudah kaya, pengusaha, punya puluhan pekerja, punya puluhan perusahaan, punya ribuan karyawan, ribuan tenaga kerja. Mas Sandiaga Uno sebelum terjun ke politik, beliau sudah khalifah, ya, beliau sudah brilian, sudah cerdas. Dan nggak usah dikembangkan, kembangkan sendiri maksudnya. Oke, Pak Prabowo, Pak Sandiaga Uno. Ini untuk Pak Prabowo, ini untuk Pak Sandiaga Uno ini. Kalau debat lagi, lepaskan semua belenggu, lepaskan semua bukhul-bukhul, ya, nggak usah ada lagi malu, nggak usah ada lagi sungkan, nggak usah ada lagi ewoh pakewoh, nggak usah ada lagi nggak enak, nggak usah ada lagi begini begitu begini, nggak usah. Rakyatmu, pendukungmu, pengikutmu Pak Prabowo, Mas Sandiaga Uno yang di bawah, mereka sudah bertarung berdarah-darah, dibully, dicaci, diblokir akunnya, dibanet akunnya, dinonaktifkan akunnya. Mereka sudah bertarung berdarah-darah
ya, mengorbankan perasaan, mengorbankan uang, mengorbankan harta, mengorbankan waktu demi Anda, Pak Prabowo, Mas Sandiaga Uno, demi Anda. Jadi Anda kalau debat nggak usah ini begitu, begini begitu, nggak usah, keluarkan semua. Dan Anda sebenarnya dalam posisi yang Masya Allah, tinggal bolak-balik. Nggak usah banyak materi di dalam pikiran. Maaf Pak Prabowo, maaf Mas Sandiaga Uno, bukan menggurui, bukan menggurui. Ya, nggak usah mikirkan aneh-aneh, tinggal balik. Ya, bahasa apa? Bahas HAM, tinggal balik. Kamu, tanganmu, rezimmu, ya, adalah orang yang berlumur darah HAM, tinggal balik. Ya, termasuk membuat petani miskin semua, membohongi rakyat, itu adalah kebohongan, itu adalah kejahatan HAM yang luar biasa. Masalah hukum, tinggal balik, tinggal buka novel Baswedan, ya, dan kasus-kasus yang lain. Ya, termasuk tadi saya sebut guru honorer tadi. Oke, intinya gini, kalau saya ringkas, kan mau akan debat lagi nih, Pak Prabowo dengan Jokowi, Mas Sandiaga Uno dengan Kiai Ma'ruf. Sudah, ya, tinggal bolak-balik, tinggal tai chi, tinggal mengembalikan omongannya ke dia. Rekam jejaknya ada miliaran kalau kurang. Jadi nggak usah pakai baku kayak cerdas cermat apa, sehingga Anda ikut tersetting, terbawa permainannya. Lepaskan Pak Prabowo, lepaskan Mas Sandiaga Uno, karena rakyat yang di bawah, rakyat yang mendukung Anda, mereka sudah berdarah-darah korban segala-galanya. Jadi jangan kecewakan mereka, jangan kecewakan mereka. Nah, yang terbaru ini, update terbaru, Sulawesi Selatan, banjir bandang. Nah, yang terbaru, akhirnya ribuan tenaga kerja asing, ribuan Cina, kalau saya bilang Ya'juj wa Ma'juj, keluar dari sarangnya. Ini kejadian terbaru di Morowali. Saya putarkan nanti videonya. Saya nggak terlalu panjang bahas masalah ini, saya keluarkan videonya. Tunjukkan semua videonya, Dek, dan lihat dengan mata hatimu. Lihat dengan matamu, lihat dengan mata hatimu. Saya kompilasikan videonya sebentar lagi. Puluhan ribu pekerja Cina di Morowali buat ulah hari ini tuh, ratusan ribu bahkan tuh. Gila, banyak banget di Morowali tuh. Mana nggak ada pekerja Cina? Ini ada nih, ini tuh. Pekerja Cinanya banyak banget membludak di perusahaan Morowali, membahayakan. Subhanallah. Udah banyak begini masih tutup mata pemerintah, bukan diusir-usirin. Ngeri nih. Mereka mulai demo tuh. Mereka mulai keluar dari sarang. Gimana kalau ini ribut? Hancur gak nih satu pulau Morowali? Gila ini. Jumlahnya kayak semut. Hebat Joko Tingkir, hebat Joko Tingkir. Ngeri kalau ini berontak, hancur udah. Sulawesi hancur nih, walaupun segini pegang senjata semua. Hancur ini. Ini nggak dipikirkan oleh pemerintah. Imbasnya ini aja udah ribut begini. Udah nyari ribut di negeri orang. Wah, pulangkan TKI Cina. Wajib dipulangkan TKI Cina nih. Membuat resah. Wih, banyak banget, subhanallah. Kalau ini ribut, Masya Allah. Ini baru satu pulau, baru satu kabupaten ini. Belum lagi di Banten, belum lagi di mana-mana. Wah, hancur udah. Hancur kalau mereka berontak nih. Ini pemerintah kacau ini. Bahaya sekali kerjanya pemerintah nih. Harus bertanggung jawab ini.
sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Oke saudaraku, kultum ini mudah-mudahan manfaat. Ini bukan emosi, ya rada-rada kesel tapi bukan emosi ya. Oke, berapa menit ya? 25. Cahayanya nggak terlalu ini, 25 menit. Tak genapkan 5 menit ya, tak genapkan 30 menit maksudnya. Oke, selesai ya. Bab tadi itu sudah selesai. Jadi sekarang aku posisi di Surabaya ya, di Hotel Premier langganan. Ini sudah 15 hari belum pulang ya. Berangkat ke Kalteng, Kalbar, terus Surabaya. Hari ini aku akan Ujung Kulon ya, Kalteng, Kalbar, Banten. Kemarin meresmikan, kita kemarin bangun satu masjid, renovasi satu masjid, dan bangun total satu musola, satu masjid, satu musola. Di sisi lain Cirebon, madrasah. Nah, sekarang dari Banten langsung ke Surabaya. Nah, nanti pesawat setengah 12 ini kita terbang ke Palu. 3 hari di sana, kita akan meresmikan 5 masjid yang ada di sana, yang kita bangun di sana. Nah, setelah itu kita ke Padang. Doakan. Ini afirmasi, nggak apa-apa ya. Di Padang ada lahan 30 hektar. Doakan. Rencana akan kita bangun Islamic Center terbesar seluruh Asia, se-Asia, syukur-syukur dunia, syukur-syukur ya. Masjid, pesantren, hotel syariah, lapangan berkuda, lapangan memanah, kolam renang, bertani, semua. Jadi semua visi misinya adalah mudah-mudahan kita akan melahirkan ulama-ulama yang lurus ya, ribuan, ratusan, puluhan, ribuan ulama yang lurus. Ya insya Allah begitu, dengan sumber daya yang khitohnya lurus, yang belum terbeli, yang belum terjajah. Nah, dari Padang kita langsung ke Riau. Nah, begitu saudaraku, kita terus masih kesibukannya terus safari dakwah. Jadi sejak pasca bencana itu tsunami di Palu, blar, dapat 10 hari kita langsung bentuk safari sampai sekarang ini. Pulang ke rumah 2 hari berangkat lagi, pulang ke rumah sehari berangkat lagi, bahkan pulang ke rumah cuma beberapa jam berangkat lagi, seperti itu ya. Barakallah, barakallah, barakallah. Wis cukup ya, dilanjut lagi nanti ya.